Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Nurdelgi dengan NIM 230105500016. Nah, di sini saya akan memulai praktek micro teaching dengan materi penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke memulai pembelajaran, mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu sekitarnya apakah ada sampah dan segala macam. Jika ada sampah, mungkin sebaiknya dibuang terlebih dahulu dan mejanya dirapikan terlebih dahulu. Oke. Mungkin sebaiknya sebelum memulai pembelajaran kita absen terlebih kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Asti mungkin bisa berdoa dulu terlebih dahulu. Baik, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu atas nama Farhana Farabi, Jadri Amelia, Asti Ayun Tias, Aswar, Nur Hidayah, Gita Wulandari, Asma Husna. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, kita mulai pembelajaran dengan mengingat pembelajaran sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat apa materi yang diajarkan sebelumnya? Oke, silakan. Adapun materi sebelumnya yang telah kita pelajari kemarin itu ada jenis-jenis hidrolisis garam dan mengidentifikasi ion hidrolisis, dan terakhir itu menghitung pH larutan garam dari persamaan hidrolisis garam. Nah, betul sekali kita. Jadi, apakah ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan sifat asam, basa atau netral dalam suatu garam? Baik, Ibu. Oke, silakan Asma. Cara menentukannya itu, Ibu, sifat garam itu ditentukan dari asal asam dan basanya. Kalau dari asam kuat dan basa lemah itu garamnya asam, sedangkan kalau dari asam lemah dengan basa kuat itu garamnya basa. Kemudian kalau dua-duanya kuat itu garamnya netral, Ibu. Oke, betul sekali Asma. Jadi garam ini dapat bersifat asam, basa atau netral. Ini tergantung pada kekuatan asam dan basa penyusunnya. Jadi kalian juga telah belajar bagaimana menghitung pH larutan garam melalui reaksi hidrolisis yang terjadi antara ion garam dan air. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana konsep hidrolisis garam yang kalian telah kuasai. Ternyata ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, reaksi ini tidak hanya terjadi di laboratorium, tapi juga dalam kehidupan seperti tanah pertanian, obat-obatan, dan makanan. Jadi di sini sangat berperan penting bagi kita. Jadi untuk selanjutnya itu adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu selanjutnya yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua itu mengidentifikasi manfaat hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adapun model yang kita gunakan pada pembelajaran ini yaitu model problem based learning. Dengan kita akan mempresentasikan, ada sesi tanya jawab dan pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan selanjutnya Ibu mau tanya, kan sekarang kita masuk ke contoh di kehidupan nyata. Jadi mengapa ya kira-kira beberapa larutan ini bisa terasa asam, basa atau netral, padahal dalam berasal dari zat yang sama? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan ya. Karena ion-ion dari garamnya itu bereaksi dengan air. Nah, dari reaksi itulah yang disebut hidrolisis garam. Terus dari larutan itu bisa menjadi asam, basa, atau netral. Betul sekali, jawabannya sudah sangat benar. Jadi reaksi antara garam dan air lah yang menjadi penyebabnya, dan inilah yang disebut dengan hidrolisis garam. Jadi di sini Ibu akan bagi kalian kelompok menjadi dua. Apakah kalian ingin Ibu yang bagikan kelompoknya atau Ananda? Ibu, oke.
Jadi untuk barisan pertama yaitu kelompok 1 dan untuk barisan kedua itu kelompok 2. Nah, sebelum itu Ibu bagikan ya. Mungkin bisa di on. Terima kasih. Nah, kalian bisa lihat di situ pada orientasi masalah. Sudah lihat? Nah, di sini pada orientasi masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini sering berhadapan dengan berbagai zat dan larutan yang memiliki sifat asam, basa, atau netral, dan sifat-sifat tersebut yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan dan sekitarnya. Nah, salah satu reaksi kimia yang paling yang berperan itu seperti hidrolisis garam dan yang dapat mengubah sifat larutan menjadi asam, basa, atau netral. Dan meskipun demikian, masih banyak orang yang belum memahami bagaimana penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan. Nah, kita lihat seperti gambar pada di atas. Nah, apakah ada yang bisa merumuskan masalah yang ada pada di atas? Silakan untuk kelompok 1 ada? Saya, Bu. Oke, silakan Farhan. Apa pengaruh pH dalam hidrolisis garam? Oke, betul. Jadi apa tadi? Coba ulangi. Saya mau perbaiki, Bu. Oke, silakan. Bagaimana penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan? Bagaimana dia? Saya, Bu. Bagaimana penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian apa pengaruh pH-nya dalam hidrolisis garam pada kehidupan sehari-hari? Oke, jadi bagaimana penerapan hidrolisis garam dalam sehari-hari dan bagaimana pengaruh pH-nya? Oke, betul. Jadi untuk kelompok 2 ada yang bisa untuk Saya, Ibu. masalahnya, silahkan. Dalam bidang apa saja hidrolisis garam diterapkan, serta apa manfaatnya hidrolisis garam? Oke, jadi bidang apa saja yang terjadi pada hidrolisis garam dan manfaatnya hidrolisis garam pada dalam bidangnya. Oke, nah kita lihat. Silahkan ditulis pada rumusan masalahnya. Nah, kemudian silahkan dikerjakan dan kalian bisa mencari informasi atau materi yang ada pada LKPD. Silahkan di scan barcode-nya, ada bahan ajar, mungkin itu mampu membantu kalian dalam menjawab pertanyaan itu. Silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, Bu. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 silakan dipaparkan. Kalau dari kelompok kami itu, Bu, dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang kami pilih itu di bidang pertanian, di mana contoh kasusnya penggunaan pupuk amonium sulfat. Nah, jenis hidrolisis yang terjadi pada penggunaan amonium sulfat ini yaitu garam dari asam bersifat asam. Nah, ion yang terhidrolisis dalam kasus ini yaitu NH4+ menjadi NH4+ ditambah H2O bereaksi menjadi NH3 ditambah H3O+. Nah, manfaatnya itu menurunkan pH tanah untuk tanaman teh, kopi, kentang, serta meningkatkan penyerapan unsur hara. Kemudian bidang kehidupan yang kami pilih yaitu rumah tangga, di mana contoh kasusnya yaitu penggunaan baking soda, di mana hidrolisis garam terjadi, garam dari
asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan larutannya bersifat basa. Artinya ion yang terhidrolisis yaitu HCO3-, di mana HCO3- ditambah H2O menghasilkan H2CO3 ditambah OH-. Nah, manfaatnya itu mengembangkan kue, menetralisis bau asam, dan untuk mengurai kelebihan asam pada lambung. Mungkin itu dari kami, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Saya Ibu. Iya. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 2. Kelompok 1, apakah hidrolisis garam juga terjadi pada makanan? Baik Bu, jadi pertanyaan itu apakah hidrolisis garam yang terjadi pada makanan? Jawaban kami itu iya. Misalnya pada natrium sitrat yang ada pada minuman yang berfungsi untuk mengatur pH. Selanjutnya untuk pemaparan materi kelompok 2. Saya Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Adapun bidang kehidupan yang kami pilih ada 2, yaitu farmasi dan lingkungan. Pada bidang farmasi, contoh kasus yang diambil yaitu formulasi garam aspirin atau kalsium asetil salisilat. Jadi hidrolisis garam yang terjadi dari asam lemah bereaksi dengan basa kuat menghasilkan hidrolisis OH- yang bersifat basa. Kemudian ion yang terhidrolisis dari C9H7O4- ditambah H2O menghasilkan HC9H7O4 tambah OH-. Manfaat dalam kehidupannya yaitu mengurangi iritasi lambung, meningkatkan kelarutan obat, mengatur pelepasan obat agar bekerja di usus. Adapun bidang yang kedua yaitu lingkungan. Contoh kasusnya yaitu pemakaian koagulan aluminium sulfat. Jadi hidrolisis garam yang terjadi, garam dari asam kuat bereaksi dengan basa lemah menghasilkan larutan yang bersifat asam. Ion yang terhidrolisis Al3+ bereaksi dengan 6H2O menghasilkan AlOH3- ditambah 3H2O+. Manfaat dalam kehidupan menjernihkan air, mengikat kotoran, menjaga pH air, serta mencegah korosi. Itu saja dari kelompok ini. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Silakan ya. Mungkin dari kami kenapa limbah pada industri itu yang mengandung garam bisa berubah pH-nya, bisa di sungai atau di danau. Ada yang jawab? Saya Ibu. Silakan suara. Karena beberapa garam dalam limbah industri itu dapat mengalami hidrolisis ketika bercampur dengan air sungai maupun air danau. Dan jika garam tersebut berasal dari asam lemah basa kuat, airnya akan menjadi basa. Sebaliknya pun sama, asam kuat basa lemah, airnya akan menjadi asam. Nah, jadi tadi sudah pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, di sini Ibu akan memberi penguatan untuk slide selanjutnya. Nah, untuk bidang pertanian, contohnya itu seperti penggunaan pupuk pada yaitu amonium sulfat dengan rumus kimia NH4 2 kali SO4 dengan proses hidrolisis di mana ion NH+ ini dari pupuk akan mengalami hidrolisis dengan reaksi NH4+ ditambah H2O bereaksi menjadi NH3 ditambah H3O+. Nah, reaksi ini akan menghasilkan ion H3O+ yang menurunkan pH tanah dan adapun peran dalam keseimbangan pH-nya yaitu menyesuaikan pH tanah untuk tanaman yang tertentu seperti teh, kopi, dan kentang yang membutuhkan pH tanah asam ke pH tanah yaitu asam dengan pH kisaran itu 4,5 sampai 5,5 dan ini mampu mengoptimalkan ketersediaan unsur hara seperti fosfor dan besi yang lebih mudah diserap oleh dalam keadaan asam. Selanjutnya, adapun manfaatnya pada bidang tadi yaitu pertumbuhan tanaman ini menjadi optimal dan efisiensi penyerapan nutrisinya meningkat sehingga hasil panen akan lebih maksimal. Namun adapun dampaknya yaitu tanah bisa menjadi terlalu asam karena terlalu banyak pupuk dan pelepasan racun aluminium dan serta mampu terjadi kerusakan struktur tanah dan kematian mikroorganisme. Selanjutnya, adapun bidang farmasi dengan contoh penerapan yaitu
bidang farmasi dengan contoh penerapan mungkin selanjutnya yaitu formulasi garam aspirin yaitu kalsium asetil salisilat dengan proses hidrolisis di mana anion asetil salisilat terhidrolisis dengan C9H7O4- ditambah dengan H2O bereaksi menjadi HC9H7O4 ditambah OH-. Dan adapun reaksi yang menghasilkan ion OH- yang mempengaruhi pH lokal dan adapun perannya dalam keseimbangan pH yaitu dapat mengontrol pelepasan obat di usus halus, mengurangi iritasi lambung dengan menghindari pelepasan di lingkungan asam. Selanjutnya adapun manfaatnya yaitu efektivitas obat ini obat lebih tinggi, jadi lebih cepat sembuh lah istilahnya. Adapun efek sampingnya bisa iritasi lambung ini, jadi efek samping dari obatnya ini bisa mengurangi mampu mengurangi efek samping dari iritasi lambung. Adapun masa simpannya akan menjadi lebih panjang, namun adapun dampaknya yaitu obat ini terurai terlalu cepat sebelum target dan efek terapi berkurang atau hilang dan terbentuk produk degradasi yang berpotensi toksik. Selanjutnya untuk bidang lingkungan adapun contoh penerapannya yaitu koagulan aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali dalam IPAL. Nah, proses hidrolisisnya itu ada ion Al3+ yang terhidrolisis dengan reaksi di atas dan membentuk gumpalan AlOH3 kali. Nah, yang mampu mengikat kotoran dan adapun perannya dalam keseimbangan pH yaitu sebagai koagulan untuk menjernihkan air, netralisasi keasaman dengan penambahan kapur dan menjaga pH air sekitar 6,5 sampai 8,5 untuk mencegah adanya korosi. Adapun manfaatnya yaitu air minum yang jernih dan aman dan pencegahan korosi pipa, distribusi dan efektivitas defisiensi yang optimal. Namun adapun dampak yang tidak bisa dikendalikan yaitu air bisa menjadi korosif dan melarutkan logam berat dari pipa. Selanjutnya untuk bidang rumah tangga contohnya itu penggunaan baking soda yaitu NaHCO3 dengan proses hidrolisis di mana ion HCO3- akan terhidrolisis menjadi HCO3- ditambah H2O bereaksi menjadi H2CO3 ditambah OH- dan di mana H2CO3 ini terurai menjadi CO2 ditambah H2O. Dan adapun penerapan dalam keseimbangan pH yaitu sebagai agen pengembang dalam pembuatan kue dan bisa menjadi penetral bau di dalam kulkas. Adapun manfaatnya yaitu kue mampu mengembang sempurna dengan tekstur empuk dengan adanya baking soda tadi, dan lingkungan rumah bisa jadi bebas bau apabila ditambahkan dengan baking soda. Kemudian adapun dampaknya itu bisa jika terlalu banyak bisa membuat kue menjadi pahit dan rentet. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mungkin ditanyakan dari pemaparan materi kita semua yang keseluruhan? Oke, silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan saya itu apakah dari semua garam yang kita gunakan sehari-hari pasti mengalami hidrolisis atau pada garam-garam tertentu saja? Oke. Jadi tidak semua garam ini bisa mengalami hidrolisis, di mana hanya garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah saja yang akan bereaksi dengan hidrolisis dengan air dan mengubah pH larutan. Contohnya itu pada garam seperti NH4Cl atau CH3COONA yang mengalami hidrolisis. Tapi untuk NaCl yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini tidak bisa terhidrolisis sehingga larutannya tetap netral. Dan jadi garam yang kalian ketemui sehari-hari ini bisa berbeda-beda sifatnya, tetapi tergantung dari asal asam dan basanya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sangat bagus tadi. Dan di sini Ibu akan mengadakan kuis untuk kita mengecek apakah tadi pemahamannya sudah baik atau enggak. Coba mungkin bisa di-scan. Ibu beri waktu 5 menit ya.
dari materi kita keseluruhan bisa ada yang simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silahkan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kami memahami bahwa hidrolisis garam adalah reaksi ion garam dengan air yang mengubah pH, dan proses ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk mengatur keasaman atau kebasaan. Jika berjalan dengan baik memberi manfaat besar, namun jika tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam pertanian, pupuk amonium sulfat mengalami hidrolisis yang menurunkan pH tanah sehingga membantu pertumbuhan tanaman tertentu. Dalam bidang farmasi, beberapa garam obat diatur melalui hidrolisis agar memiliki pH yang stabil dan mudah diserap oleh tubuh. Kemudian dalam pengelolaan lingkungan, tawas mengalami hidrolisis untuk membentuk endapan yang menjernihkan air, dan dalam rumah tangga baking soda mengalami hidrolisis yang menghasilkan gas sehingga adonan kue dapat mengembang. Oke, betul sekali Nurul. Jadi ada begitu banyak penerapan yang bisa kita ambil, seperti contohnya tadi pada pertanian, yaitu pupuk amonium sulfat. Jangan lupa untuk mengerjakan refleksi yang ada pada LKPD. Di situ silahkan nanti dikerjakan. Nah, jadi kita sudah mampu memahami penerapan hidrolisis garam dan bagaimana manfaat dalam sehari-hari. Nah, pemahaman ini akan menjadi dasar penting bagi kita untuk materi larutan penyangga. Dan jadi jangan lupa bahwa konsep hidrolisis ini akan selalu kembali pada kekuatan asam dan basa penyusun garam. Jadi jangan terlalu puas dengan pemahaman kita, jadi teruslah berlatih untuk menulis reaksi dan menganalisis sifat larutan agar pemahaman kita menjadi kuat. Jadi itu saja tadi pemaparan materi Ibu. Mungkin untuk ketua kelasnya bisa menutup dengan doa. Untuk Asti saya persilakan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah luar biasa karena telah memperhatikan dan bagaimana pemahaman kalian tentang hidrolisis garam ini sudah berkembang pesat. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.